Bank Syariah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan suatu kebanggaan kita bisa satu forum membahas UMKM. Kegiatan ini mengangkat tema penguatan UMKM di era pandemi, di mana sesi kali ini merupakan lanjutan dari sesi sebelumnya tentang manajemen keuangan bagi UMKM, di mana narasumber kedua Bapak Dr. M. Adrian, SEAK MAK. Untuk itu izinkan saya membacakan CV beliau. Dr. Adrian SEAK MAK merupakan dosen prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau juga merupakan managing partner di kantor jasa akuntan Lukman Sarifuddin dan Zulbadri. Kemudian beliau juga berperan aktif dalam lembaga Amil Zakat Muhammadiyah atau Lazismu. Beliau juga merupakan audit signing partner and registered public accountant SAP dan lulusan Doktor Program of Accounting Science Universitas Brawijaya. Beliau juga memiliki 2 toko online di Tokopedia, yaitu WOG Farmhouse. Dia menjual peralatan hidroponik dan Wonderful Garuda, yaitu alat tulis kantor. Untuk efisiensi waktu kepada Dr. M. Adrian, kami persilakan. Terima kasih, Pak Dakto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin buka masker boleh ya? Mudah-mudahan sudah divaksin semua kan? Baik, alhamdulillah, syukurillah hari ini bisa berkumpul meskipun melalui media online ya, Bapak Ibu sekalian, atau saya panggil teman-teman sekalian pelaku UMKM ya. Jadi kan moderator juga sempat memperkenalkan selain sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi, saya juga pelaku UMKM untuk di toko online. Nah, kemudian juga saya berpraktik juga sebagai akuntan publik. Jadi mudah-mudahan sedikit pengalaman ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita langsung aja ke materi hari ini. Sebenarnya melanjutkan dari yang tadi jam 11 disampaikan oleh Pak Bambang ya, Pak Bambang Sutrisno. Ya, silakan langsung di materinya. Baik, topiknya sama, manajemen keuangan bagi UMKM. Tapi saya akan tambahkan penekanan tertentu. Bisa dilihat di next session. Baik, ini 5 hal yang ingin kita bicarakan dari jam 1, ini lewat 10 menit ya, sampai 1 jam ke depan. Kemudian 5 hal ini, pertama, mengapa laporan keuangan? Nah ini tadi kan Pak Bambang itu sudah cerita banyak tentang laporan keuangan. Nah, sekarang saya pertanyaan basic lagi nih. Mengapa sih kita mempelajari laporan keuangan untuk UMKM? Bukankah di mana urgensinya, di mana perlunya gitu ya? Kemudian ini melanjutkan pertanyaannya, bukankah bisnis itu berawal dari pasar? Terus kenapa kita belajar laporan keuangan? Fokus saja ke pasar. Oke, itu nanti saya jawab ya. Kita akan jawab. Kemudian perlukah memperhitungkan risiko? Ya, nah ini udah mulai menjawab sebenarnya. Jadi ketika kita belajar laporan keuangan itu kita kaitkan dengan risiko. Apa itu risiko? Nanti kita bicara. Kemudian bagaimana agar usaha tidak rugi? Nah ini Bapak Ibu pelaku UMKM
ini mau mikro, mau menengah, mau kecil, tetap ada risiko, risiko kerugian, ya. Kemudian ini poin kelima saya tambahkan, pajak, usaha perorangan ataupun UMKM apakah tidak kena pajak? Nah, atau kena pajak? Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. 5 topik ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini perlu dimaklumi bahwa UMKM itu ada 3 ya, mikro, kecil, menengah. Mikro, kecil, menengah. Nah, itu kan kriteria skala bisnis ya. Nah, mungkin untuk mempermudahnya kita bicara di angka 4,8 miliar setahun. Di bawah itu masuk UMKM. 4,8 miliar setahun. Berarti 1 bulan berapa itu? Sekitar 300 juta lebih ya. Kalau penjualannya masih di bawah 4,8 miliar penjualannya ya. Penjualan di bawah 4,8 miliar berarti ini materi ini mungkin bermanfaat ya. Nah, kalau lebih pada itu masih bermanfaat tapi tentu lebih advance lagi. Baik, langsung saja karena materinya waktunya sedikit. Tadi pertanyaan pertama, mengapa laporan keuangan? Next. Nah, pertanyaan pertama, mengapa laporan keuangan yang kita pelajari? Ya, tadi Pak Darto sudah Pak Bambang ya menjelaskan laporan keuangan. Kalau kita bicara mikro, tadi ada juga pertanyaan saya lihat di chatnya. Ada yang bertanya, kalau super mikro seperti apa laporan keuangan, apakah perlu? Oke, sebelum dijawab, ini kita lihat dulu gambar ini ya. Kita lihat gambar yang sebelah kanan. Kalau dari saya sebelah kanan ya, tapi dari Bapak Ibu ya sebelah kanan mungkin ya. Bentuk laporan ya, laporan keuangan. Sebenarnya ketika bicara manajemen keuangan itu 3 hal sekaligus, tidak terpisahkan. Apa itu? Keuangan, akuntansi, dan pajak. Ya, keuangan, akuntansi, dan pajak. Akuntansi kesannya sesuatu yang rumit. Ya, karena memang di kampus itu dipelajari berapa tahun tuh ya? 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Kalau sampai S3 itu juga belajar akuntansi, berarti lama sekali. Padahal sebenarnya akuntansi itu fungsinya untuk memudahkan. Nah, ketika kita bicara untuk UMKM, ini sesuatu yang mudah. Saya mencoba nanti memberikan teman-teman sekalian akuntansi yang mudah, ya, manajemen keuangan yang mudah, akuntansi yang mudah, dan pengetahuan tentang pajak yang mudah, ya, yang mudah semua, ya. Kita lihat lagi, bentuk laporan itu hanya dua yang utama, ya ini yang utama ya. Apa itu? Neraca. Neraca atau bahasa rumitnya itu laporan posisi keuangan. Ya, intinya neraca lah ya itu ya. Neraca itu kan kayak timbangan ya. Jadi antara sebelah kanan sebelah kirinya seimbang. Nah, lihat di sebelah kanan itu apa? 1. Jadi kita kasih nomor 1 itu aset. 2 liabilitas atau hutang. 3 ekuitas. Jadi seimbang antara aset, hutang, dan ekuitas. Nanti kita bahas detailnya. Kemudian 4 itu pendapatan, 5 biaya. Nah, Bapak Ibu lihat ini, dicoba tangannya ya, biar melengket ilmunya. Dan tadi seperti janji saya katakan, ini mudah sekali. Ya, 1 aset, ini saya goyangkan tangannya enggak kelihatan ya. 2 ini liabilitas, utang. 3 ekuitas. 4 penjualan, 5 biaya. Lihat ini 1 dan 5 sama-sama ke atas. Berarti karakternya sama, memiliki kemiripan aset dan biaya. Apa kemiripannya? Sederhana aja. Kalau kita ingin menambah aset atau kita menambah biaya, berarti ada uang keluar. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya.
Kalau utang, modal, penjualan itu karakternya sama-sama ke bawah ini. Artinya apa? Kalau utang kita bertambah, modal kita bertambah, penjualan kita bertambah, berarti ada uang masuk. Kalau tadi asetnya bertambah, biayanya bertambah, ada uang keluar. Kenapa uang? Uang keluar untuk membeli aset, uang keluar untuk membayar biaya. Oke, nanti kita akan bahas lagi, jangan khawatir dulu. Ingat, 1 aset, 2 liabilitas, 3 ekuitas, 4 penjualan, 5 biaya. Nah, terus untuk apa kita belajar aset, liabilitas? Orang usahanya mikro kok, orang usahanya menengah ataupun kecil kok, gitu kan ya. Ini saya tunjukkan, eh, ini bukan bukan kaleng-kaleng katanya ya. Ini pengetahuan umum yang harus dimiliki oleh para pengusaha, baik mikro, baik menengah ataupun kecil. Mengapa? Lihat gambar yang sebelah kirinya lagi. Beragam transaksi apapun jenisnya, ya. Beragam transaksi apapun jenisnya. Bapak Ibu pasti tahu usaha mikro itu bermacam-macam. Ada yang jualan online, ada yang jual bubur, ada yang jual pecel, ada yang jual barang kelontong, ada yang produksi home industry, ada yang bikin tas, gitu kan? Transaksi itu juga macam-macam, bayar gaji, bayar sewa, bayar listrik, bayar telepon. Jadi cukup cukup kompleks kan, cukup ramai kegiatan itu apa-apa jenisnya. Nah, akuntansi memudahkan kita. Apapun jenis transaksinya itu teh botol sosro ya minumannya, bukan itu ya, bukan ya. Apapun jenis transaksinya itu kita kelompokkan hanya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu gunanya laporan keuangan, mengelompokkan ya sehingga bisa ketahuan ini seperti apa sih posisi aset kita, berapa besar ya kan, berapa besar hutang kita, berapa besar ekuitas, berapa total pendapatan kan gitu, berapa total biaya. Jadi kalau kita lihat proses ini, jadi ada masuk, proses, keluaran. Jadi laporan keuangan itu sebenarnya hasil keluaran dari suatu proses, dari transaksi yang Bapak-Bapak Ibu lakukan, teman-teman yang lakukan, baik itu jualan, bayar gaji karyawan, atau uangnya dipakai buat belanja rumah tangga. Nah, itu masukannya. Jadi nanti prosesnya itu dikelompokkan sehingga menjadilah keluarannya dalam bentuk laporan keuangan. Nanti kan pertanyaannya untuk apa laporan keuangan? Kalau belum terjawab nanti saya tambahkan ya. Laporan keuangan ini eh, fungsinya apa? Banyak, tapi tergantung jenisnya, kebutuhan Bapak Ibu, jenis usaha Bapak Ibu gitu kan. Rekan-rekan sekalian, ya kalau super mikro gimana? Tadi ada yang bertanya di chat, saya baca lagi. Super mikro butuh nggak laporan keuangan? Ya balikin lagi, apakah posisinya dalam super mikro itu selamanya akan mikro? Ya, yang pasti ketika akhir tahun, ketika pendapatannya nanti di poin kelima itu pendapatannya melebihi dari eh, batas pendapatan kena pajak, dia wajib ya membayar pajak, baik itu usaha perorangan ataupun usaha mikro ataupun super mikro. Catatannya adalah berapa total pendapatannya. Oke, jangan khawatir dulu kalau belum belum apa belum menguasai semuanya. Lanjut ya. Ini masih terkait dengan pertanyaan pertama. Ya, berawal dari akhir, berakhir dari awal. Ini bahasa bahasa sederhananya begini ya. Kalau kita ingin memahami sesuatu, baik itu bisnis ataupun apa konsep, ya, coba Bapak Ibu pakai teori ini, pakai cara ini ya, yaitu pahami dulu akhirnya, kemudian baru tarik ke awal, jangan dari pangkalnya. Mungkin kalau ada teman-teman yang kuliah di kampus gitu kan, mungkin diajarin debit kredit, gitu kan, itu bikin pusing. Tapi kalau kita pahami akhirnya, akhirnya apa? Laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa? Aset,
utang, ekuitas. Ya. Kalau kita lihat itu posisinya balance, seimbang. Artinya jumlah aset, lihat di sebelah kiri itu angka 1. Jumlah aset itu adalah foto, potret. Potret pada tanggal tertentu, biasa akhir tahun. Artinya berapa total aset kita. Nanti apa itu aset? Ini ada sebelahnya ya. Berapa total utang kita, liabilitas kita, berapa total ekuitas. Baik itu mikro, super mikro, makro ataupun posisinya yang bersama ya. Kita lihat apa itu aset. Aset itu harta. Harta. Saya punya handphone, ini aset. Iya kan? Nah, investasi kalau lebih spesifiknya adalah investasi pada peralatan, barang dagangan, uang kas, piutang. Sisi lainnya, untuk punya aset butuh keluar uang dulu sehingga bisa jualan menghasilkan uang masuk. Uang masuk disebut dengan pendapatan. Ya. Jadi aset itu harta. Nah, tapi ingat, nggak semua aset itu produktif. Makanya ini penting ya, terutama untuk UMKM. Aset, belanja aset harus dipikirkan. Itu harus produktif. Ya, tahan dulu kemauannya, misalkan mau beli mobil mewah dulu gitu kan. Tahan dulu. Ya, kenapa? Karena aset itu tidak produktif, nanti akan jadi beban, akan jadi biaya. Tadi ingat, 1, 2, 3, 4, 5 punya karakter yang sama. Sama-sama uang keluar. Ketika kita beli aset yang produktif, dia akan bisa mendongkrak penjualan kita seharusnya. Tapi ketika aset itu tidak produktif, dia akan jadi biaya. Sama-sama uang keluar ini, ya kan? Cuma bedanya nanti ke depannya jika aset itu produktif, dia bisa menghasilkan penjualan, bisa menghasilkan keuntungan. Ketika tidak produktif, malah bayarin asuransinya, bayarin bensinnya. Kalau mobil itu mobil mewah gitu kan, nggak dipakai buat angkutan malah kan gitu ya. Nah itu, pertimbangkan itu. Itu gunanya kita mempelajari laporan keuangan tadi. Kemudian, utang, liabilitas. Utang kepada supplier, kepada teman, kepada karyawan, kepada pajak, kepada bank, ya. Ya. Nah, sisi lainnya utang itu merupakan sumber uang untuk membeli aset. Boleh nggak kita ngutang? Boleh-boleh saja, tapi pastikan utang itu digunakan untuk beli aset yang produktif. Kalau utang itu dipakai untuk beli aset tidak produktif, dia akan jadi biaya, ya kan? Nah, hati-hati itu di sana ya. Dan kemudian nanti ada biaya muncul, biaya bagi hasil ya setiap tahunnya atau setiap bulannya gitu ya. Nah, kemudian ekuitas. Ya, aset dan liabilitas sudah kita lewatin ya. Waktu saya ada berapa menit nih? 1:25 ya. Ini singkat banget ya. Nanti kita sesuaikan ya. Ekuitas, apa itu? Modal. Modal hampir sama dengan utang ya. Cuma bedanya ini utang kepada si pemilik. Kalau liabilitas itu utang kepada pihak lain. Nah, kemudian perbedaannya lagi, ekuitas itu sifatnya permanen. Kalau utang itu dikembalikan nanti jangka waktu tertentu. Oke. Nanti sisanya dibaca aja ya Bapak Ibu. Pendapatan, penjualan. Nah, ini beda ada sedikit beda antara aset, liabilitas dan ekuitas. Lihat itu di gambarnya. Pendapatan itu penjualan kita selama 1 periode, 1 tahun, 1 bulan. Ya, biaya. Nah, pendapatan kurangi biaya itu sama dengan laba apa rugi. Next, karena waktunya terbatas. Nanti dibaca lagi. Nah, bukankah berawal dari pasar? Ini selalu pebisnis itu mikirnya pasar. Benar. Ya, tidak terbantahkan. Lihat gambarnya. Pasar itu di mana sih? Di lingkungan usaha. Ketika kita mau mulai usaha, kita butuh ada izin, ada sistem, ada IT, ada SDM, ada barang dagangan. Itu lingkungan ketika kita memilih bisnisnya apa, misalnya kuliner, berarti kan ada izinnya, sewa tempatnya, itu lingkungannya. Kemudian lihat tuh siklus perputarannya. Ketika kita beli barang dagangan, nah ini gampang aja. Kas menjadi kas. Barang dagangan kita beli, keluar uang. Kemudian kita jual, dapat uang. Itu berputar terus tuh. Kalau misalkan usahanya home industry, ya, beli dulu bahan bakunya,
diproses dulu, dirajut dulu jadi dari benang jadi pakaian. Pakaian baru dijual. Ada prosesnya. Nah, akan makin panjang prosesnya, akan makin tinggi resikonya. Nah, kemudian resiko itu bisa kita lihat nanti di struktur aset dan struktur biaya tadi yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Itu kaitannya. Lihat di bawah, pasar merupakan pemicu trigger iklim usaha atau mempengaruhi lingkungan usaha dan siklus perputaran aset. Namun ada faktor lainnya, ya. Siklus perputaran aset membentuk struktur aset dan biaya. Oke, next saja kita masih biar kejawab semuanya. Nah, perlukah perhitungkan resiko? Tadi kan saya singgung resiko. Ya perlu. Lihat itu, ada 2 kotak. Resiko usaha sama resiko keuangan. Apa resiko usaha? Ya resiko yang melekat di usaha kita itu. Kalau resikonya jualan es, kalau usahanya jualan es, resikonya apa? Hari hujan, ya kan? Esnya mencair atau makanan frozen. Makanan frozen tuh coba lihat ya, resikonya apa? Kalau kulkasnya mati, listriknya mati, itu makanannya busuk. Itu resiko bisnis. Harus diantisipasi, beli genset segala macam. Resiko keuangan apa? Resiko keuangan ya nggak laku, ya, atau strategi keuangannya penjualannya nggak sampai target gitu kan. Nah, ada sedikit jelas bedanya ya. Kalau itu melekat pada bisnisnya. Nah, ini ada clue utamanya. Risiko tinggi seharusnya keuntungannya tinggi. Risiko rendah, keuntungannya rendah. Jadi kalau Bapak Ibu usaha mikro, jualan gorengan, ya, di pinggir jalan, ya, risikonya tinggi apa rendah? Risiko tinggi itu kan diukur dari berapa besar uang yang kita investasikan, ya kan? Nah, kalau risikonya rendah, ya wajar dong keuntungannya rendah. Ya, itu kan norma umum, ya, nggak ada itu. Investasi risikonya tidak ada risiko, tapi bisa menghasilkan 100%. Itu bukan bisnis ya. Oke, nanti itu dibaca aja risiko bisnis atau risiko keuangan tadi sudah bahas. Next, waktunya tinggal, tadi kita agak mulai telat ya Pak, mungkin ada 5 pas 10 7 menit lagi ya mungkin ya. Nah, bagaimana agar usaha tidak rugi? Nah, ini yang paling penting nih, ya. Rugi itu apa? Ya, tadi saya tuliskan tuh. Rugi pembukuan versus rugi secara tunai. Ya, Bapak Ibu lihat tadi yang 1, 2, 3, 4, 5 itu secara akuntansi, ya. Pendapatan dikurangi biaya itu sama dengan rugi atau laba. Pendapatan itu apa? Jualan. Berapa jualannya? 100 juta sebulan, ya kan? Biayanya berapa? 80 juta. Ya, berarti untungnya berapa? 20 juta. Ya, itu itu keuntungan pembukuan. Nah, uang tunainya ada nggak 20 juta sebulan? Belum tentu. Iya kan? Kalau jualannya itu jualannya itu misalkan masih piutang sifatnya, misalkan apa yang jualan piutang ya, kalau jualan online itu cash mungkin hampir sama, tapi biayanya juga nggak sama ya. Biaya itu kan ada biaya penyusutan, apa itu nanti kita bahas kalau sempat ya, ataupun nanti di chat aja ya. Nah, kemudian ini manajemen keuangan itu apa sih ya, proses perencanaan dan pengorganisasian. Nah, saya tahu ini seminar banyak pesertanya dari beragam orang. Nah, saya sama mengguyon ini, menurut ahlinya ahli, core of the core katanya ya, guyonannya. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, dan lain-lain lah. Intinya kita rencanakan, kita organisasikan, kita pikirkan, itu sih intinya. Dan tadi saya sampaikan juga manajemen keuangan itu kaitkan dengan akuntansi tadi yang sederhana tadi saya sampaikan itu, plus apa? Plus pajak. Bapak Ibu harus tahu. Kenapa? Karena pemerintah menargetkan hal itu ya. Nah, saya bukan wakil pemerintah, saya mau mengingatkan Bapak Ibu aja atau rekan-rekan sekalian ya. Strateginya apa? Ini saya tulis ini nih, tinggal dibaca aja. Strategi manajemen terbaik adalah mengenal potensi diri kita, kemudian kondisi pesaing kita. Bapak Ibu saya yakin lebih paham tentang bisnisnya, ya kan? Kenapa milih jualan sembako? Kenapa milih jualan
ayam goreng gitu kan. Bapak Ibu lebih paham, tapi gali lagi potensinya. Kemudian lihat pesaing kita yang jual ayam goreng. Ayam goreng tuh di mall itu pakai pakai packing yang bagus bisa 40.000. Sementara kita pakai plastik hitam, ya kan? Cuma jual 5.000 aja susah gitu kan? Lihat, berarti kondisi gimana pesaing kita, gimana kondisi jualan kita. Itulah gunanya manajemen strategi tadi ya, manajemen tadi. Ya, kemudian laba merupakan tujuan secara keuangan, ya. Tambahkan dengan keberkahan, ya. Saya dulu pernah jadi pengusaha PlayStation, saya tutup. Kenapa? Gak sehat. Anak-anak main PlayStation aja gitu kan ya, itu nggak ada berkahnya. Jadi kami di Universitas Muhammadiyah memang harus memasukkan poin ini ya. Kenapa? Karena kalau bisnisnya tidak berkah ya mungkin kita hanya bicara tentang uang, uang, uang gitu ya. Kemudian aset, aset beli fokus yang itu. Jangan mobil bos nggak usah mewah dulu, sabar ya. Kalau udah freedom ya, financial freedom ya oke lah gitu kan. Utang pada bank, hati-hati juga. Jangan beli untuk yang nggak produktif. Kalau produktif hitung-hitung ya. Saya beli mesin gorengan itu pakai yang otomatis itu bisa meningkatkan pendapatan saya. Ya nggak apa-apa utang. Kalau memang nggak punya dana lagi kan gitu ya. Ya bayar bagi hasilnya nggak apa-apa. Sepanjang itu bisa menghasilkan keuntungan. Tapi jangan pakai buat apa? Ya buat yang nggak produktif. Apa nggak produktif? Buat ya beli mobil, beli sepeda motor yang apa yang 500 cc gitu kan nggak bisa dipakai buat bisnis itu kecuali mau jualan motor gitu ya. Modal ya harus dihitung harus mencukupi. Kemudian biaya ya jangan besar pasak daripada tiang. Oke, next. Terakhir mungkin modulnya nih ya. Iya, terakhir ya. Pajak. Ya tadi saya sudah singgung ya. Ini berkaitan dengan laporan keuangan. Ya, UMKM kena pajak. Ya. Apa itu pajak? Ya. Siapa wajib pajak? Pajak itu kewajiban kepada negara bagi setiap wajib pajak. Siapa wajib pajak? Ya kan? Ada dua jenis, satu orang pribadi WPOP, satu lagi wajib pajak badan. Ya, wajib pajak. Kemudian orang pribadi atau WPOP itu ya ketika dia sudah menerima penghasilan, dia itu menjadi wajib pajak. Ya kan? Cuma nanti ada wajib pajak yang tidak yang tidak terkena pajak gitu ya, pajak penghasilan ya. Kenapa? Karena belum melewati batas pendapatan tidak kena pajaknya ya. Nah, kemudian wajib pajak badan. Wajib pajak berupa perusahaan atau memiliki badan hukum. Tapi nanti jangan bilang begini. Kalau begitu ngapain kita bikin PT? Kenapa bikin CV? Ya udah usaha perorangan aja. Ingat Bapak Ibu, teman-teman sekalian, orang pribadi kena pajak. Tidak hanya PT, bahkan pajaknya jauh lebih besar. Minimal 5% ketika penghasilnya lebih dari batas pendapatan tidak kena pajak. Saya lupa angkanya 4,8 juta ya sebulan kalau nggak salah ya. Nanti ada yang kawin atau tidak kawin atau kawin dengan tanggungan anak satu gitu kan. Nah, ada aturannya. Kemudian makin besar pajaknya itu usaha restoran biasanya punya cabang banyak-banyak ya, penghasilannya banyak tapi nggak bikin PT atau boleh aja sama pemerintah, tapi ingat kewajiban pajaknya orang pribadi, tarifnya progresif 5% start mulainya kan gitu. Kemudian naik jadi 15% gitu kan. Apa saja kewajiban wajib pajak itu? Ada dua, satu pajak penghasilan, satu lagi pajak PPN. PPN itu bukan kewajiban karena peraturan semata ya, tapi kita yang mengajukan ya. Kalau kebutuhannya mau ikut tender biasanya kan diwajibkan sama pemerintahnya untuk menjadi pemotong pajak PPN. Nggak usah dihiraukan dulu. Yang perlu dihiraukan adalah PPH ya. Apa itu PPH? Ya, pajak penghasilan. Bagi UKM apa aja? PPH tahunan badan harus dibayarkan 31 Maret setiap tahun dan dilaporkan paling lambat 30 April setiap tahun. Dilaporkan setiap tahun. Kalau kita tutup buku akuntansinya 31 Desember, kita masih punya waktu 4 bulan untuk menyusun laporan keuangan tadi. Ya, ini kaitannya. Ya 4 bulan.
nanti harus dilaporkan. Nah, pajaknya untuk UMKM itu 0,5% dari total penjualan. Itu jauh lebih murah. Kenapa? Karena kalau pajak jasa aja, misalkan saya tukang ahli ataupun tukang ahli ya, punya punya perusahaan kontraktor gitu kan, ataupun iya, bukan perusahaan kontraktor ya, saya sebagai jual jasa ya, jasa itu kena pajak pada dasarnya 2%. Atau orang pribadi nanti ada lagi kalau nggak punya NPWP bisa lagi 2,5% gitu kan, ada aturannya. UMKM itu dimudahkan sama pemerintah hanya 0,5%, nyatetnya pun gampang. Total penjualannya berapa kali 0,5%, bayarkan dari setahun ya, sekali setahun ya. Kemudian pajak 23 tadi jasa ya kan, ya. Kemudian pasal 21 orang pribadi. Nah, kalau dia bentuknya PT, kemudian si pengusaha ini, si UMKM tadi, saya punya gaji dari perusahaan saya sendiri, gajinya kena PPh 21, ya kan? Wah, nggak adil, ya belum begitu aturannya ya kan? Artinya pendapatan PT kena pajak di PPh badan ya. Pendapatan orang pribadi baik dia sebagai pemilik ataupun dia sebagai bukan pemilik, pokoknya sepanjang dia dapat uang penghasilan, dia bayar lagi PPh 21. Nah, biasanya di perusahaan itu dipotong, ditanggung oleh perusahaan. Itu nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut kalau waktu memungkinkan, ataupun nanti kita lanjutkan di luar dari seminar ini, webinar ini ya, nanti saya kembalikan karena waktunya udah habis. Coba next dulu, saya khawatir tadi ada masih lagi. Oh iya, sudah habis ya. Ini ada nomor handphone saya juga. Ya, silakan nanti dikontak. Nah, sekian dulu, saya kembalikan ke Pak Moderator. Silakan Pak Dokter. Ya, Terima kasih Pak Dr. M. Adrian, pembahasan yang cukup menarik. Bapak, ini kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan pertanyaan yang pertama dari Bapak Ahmad Muzamil. Beliau ini jasa usahanya di bidang laundry, Pak. Laundry, Ya. oke. Pertanyaannya adalah, untuk rekapitulasi laba rugi, sebaiknya setiap akhir bulan sekali atau setiap akhir tahun? Terima kasih, Pak. Dari Bapak Ahmad Muzamil, mohon direspon, Pak. Baik, saya kasih clue yang paling mudah. Sebenarnya setiap hari. Kalau Bapak Ibu lihat kita punya rekening bank, ya punya ATM, itu ketika kita tarik uang kita, iya kan? Itu sebenarnya terjadi proses akuntansi di sistem itu, di banknya, iya kan? Kalau nggak terjadi sistem akuntansi, proses akuntansi, apa yang terjadi? Punya tabungan 1 juta, saya tarik 500.000, nggak ke debit, masih tetap 1 juta. Itu analoginya ya. Begitu juga dengan kita ya. Setiap hari apa setiap bulan apa setiap bulan, tapi tentunya tergantung berapa volume transaksinya. Ya kan? Nah, kemudian kata kuncinya gimana kalau kita usahanya mikro, ngapain mikirin 1 bulan Pak, 1 tahun juga nggak perlu kita bikin laporan keuangan gitu kan? Bisa dihindarkan, tapi kan kalau nggak ada usaha, ya ngapain laporan keuangan gitu ya, kalau nggak ada transaksi kan? Tapi bisa diminimalisasi proses itu. Pakai apa? Pakai rekening bank. Usahakan seluruh transaksi uang masuk dan uang keluar lewat rekening bank. Cuma permasalahannya, rekening bank tidak mencatat uang masuk dari siapa ketika itu beda bank. Mungkin nanti dikonfirmasi sama pihak BSI ya, tapi pengalaman saya itu ya. Nah, itulah nanti setiap bulan minimal rekening bank itu kita cetak ataupun kita simpan file PDF-nya, pindahkan ke Excel, ya kan? Kasih keterangan, ini uang masuk dari mana. Kan kadang-kadang uang masuk ke rekening, ternyata bukan hasil penjualan, tapi dari mana? Dari uang kita kantong pribadi, kan gitu kan? Karena buat nalangin gaji karyawan dulu kan gitu. Ketika kita kadang-kadang juga nggak lupa ngasih tahu catatannya, kan ada catatan biasanya kan ketika transfer itu. Akhirnya bingung ini uang dari mana? Ini nyatatnya apa? Akun 1, 2, 3, 4 atau 5? Coba lihat, kalau misalkan uang itu dari uang kantong pribadi kita, kemudian kita catat sebagai tadi akun nomor berapa tadi itu? 1, 2, 3, kalau seharusnya kan kalau utang dari semua pemilik kan kepala 2 ya. 2 sekian-sekian kalau di sistem tuh namanya ya.
Tapi seharusnya itu bukan kalau kita catat sebagai kepala 4, sebagai penjualan kita ngaku itu penjualan kita, padahal apa? Uang kita sendiri. Itulah gunanya tadi minimal sekali sebulan. Tergantung transaksi ya Bapak. Mungkin mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Baik, terima kasih. Semoga mencerahkan ya Pak jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Andri Trianto, kuliner minuman tradisional. Pertanyaannya adalah usaha saya di bidang kuliner. Jika saya ingin melakukan sedekah atau mengeluarkan biaya kemanusiaan yang lumayan besar, perlu tidak saya buat laporan keuangannya? Mohon Pak masukannya. Oke, mungkin pertanyaannya lebih saja perlu nggak dicatat kan gitu ya. Kemudian, nah ada dua nih Pak. Satu, kalau zakat disalurkan lewat lembaga amil zakat resmi, LAS atau Basnas, itu nanti bisa mengurangi pajak Bapak, ya kan? Tapi tergantung lagi, Bapak omsetnya berapa? Apakah lebih dari 4,8 miliar atau di bawah 4,8 miliar? Kemudian tergantung juga jenis usahanya apa. Tadi apa nih usahanya? Kuliner. Kuliner berarti kan pakai 4,8 miliar. Kalau di atas 4,8 miliar itu kan wajib pembukuan istilahnya ya. Artinya total pendapatan dikurangi biaya. Nah, kemudian kalau misalkan biaya tadi berkaitan dengan sumbangan. Nah, secara akuntansi itu dicatat, Pak. Kenapa? Karena nanti total penjualan dikurangi dengan biaya, tadi penjualannya misalkan 500 juta sebulan. Kemudian biaya di dalamnya ada sumbangan 50 juta. Itu tetap mengurangi keuntungan kita secara akuntansi. Tetapi secara pajak, lihat aturan perpajakannya. Pajak bilang kalau misalkan untuk tadi sumbangan itu bukan merupakan beban pajak, tidak mengurangi pajak Bapak gitunya. Jadi itu nanti kaitannya ke sana. Kalau secara akuntansi catat dong. Kenapa? Karena nanti keuntungan Bapak akan terpengaruh dari perhitungan tersebut gitu ya. Dan nanti akan neracanya tadi akan berubah angkanya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau untuk memudahkan pencatatan, tadi saya pernah kata kuncinya pertama, pakai transaksinya di bank semua. Kecuali nanti tarik buat petty cash. Petty cash itu transaksi sehari-hari, misalnya beli permen, beli tisu, kan nggak mungkin pakai rekening bank gitu kan. Ya mungkin kita bikin 1 juta apa 2 juta sebulan, ya kan. Ini tuh petty cash. Jadi cukup catatnya petty cash, pengeluaran buat petty cash gitu kan. 2 juta, nggak perlu dicatat lagi itu nanti yang 2 juta itu cukup ditotalin aja, totalnya aja yang dicatat. Jadi nggak repot gitu kan. Tapi penjualan-penjualan di atas 2 juta kita sepakati seluruhnya harus lewat bank. Itu tergantung perusahaan masing-masing ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab untuk Pak Andri Trianto. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Bapak Faisal Haris. Beliau ingin menanyakan langsung Pak, secara langsung kepada Bapak Faisal. Dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makin menarik Pak, terima kasih pembahasannya. Ini jadi alurnya benar-benar kayak air gitu ya. Kedengaran nggak Pak? Halo? Maaf Pak Faisal, suaranya. Ya. Halo? Ya. Sudah Pak, oke. Oh iya, baik Pak, terima kasih banyak. Ini alhamdulillah menarik sekali ya. Jadi runutannya benar-benar saya ikutin flow-nya, ya alhamdulillah jadi tercerahkan kembali gitu ya. Alhamdulillah. Nah ini tadi Bapak bilang bahwa akuntansi itu memudahkan. Saya sedikit setuju, tapi sedikit juga kurang setuju Pak. Karena bagi kita pelaku UMKM ini kan nggak banyak bahasanya ya. Ya kadang uangnya lecek segala macam itu kan hanya kita bisa bikin biasanya tulisan uang masuk sama uang keluar lah kurang lebih gitu Pak. Jadi sesederhana itu jadi seperti cash flow lah kalau bahasa kitanya sebagai orang akademisi gitu ya. Nah pertanyaannya kita di UMKM terlebih mikro gitu ya Pak. Apakah jenis akuntansinya untuk kita sebagai yang super mikro ini yang unbankable? Apakah tadi cukup dengan yang sederhana tadi karena kan ini memudahkan ya udahlah cash flow cukup gitu, atau ada akuntansinya berbeda dengan yang bankable gitu. Kemudian yang kedua
ini terkait dengan karena kan gini, berbisnis mikro itu rasanya beda dengan mungkin perusahaan yang sudah besar gitu ya, yang auditnya udah bisa KAP dan lain-lain. Nah, kalau kita ini kan kita yang pegang sendiri, handling sendiri. Nah, menurut Bapak apa sih pada saat posisi apa ketika kita yakin bahwa ini nggak bisa dicatat sama sendiri, ini harus dihandle dengan orang lain? Apakah pada saat aset kita lagi naik atau omset kita sudah naik besar, jadi posisinya menurut Bapak baiknya kita nyatat sendiri atau kita butuh orang lain, Pak? Dan pada saat apa itu kita bisa memerlukan itu? Terima kasih. Oke, sederhana Pak. Sebenarnya saya tadi sudah sampaikan bahwa untuk usaha mikro, super mikro, caranya yang paling sederhana adalah upayakan transaksinya melalui rekening bank. Otomatis itu tercatat uang masuk, uang keluar. Ya, di bank itu kan hanya kalau uang masuk, uang keluar itu udah cash basis, iya kan? Nah, kemudian kalau bagaimana pengeluaran yang kecil-kecil, tarik 2 juta, masukin box gitu kan, petty box istilahnya kan ya. Nanti 2 juta itu pakai aja buat belanja. Nggak perlu nyatat lagi. Nggak perlu catat setiap bulan. Tinggal print out laporan rekening banknya. Tapi balik lagi tergantung kebutuhan. Akuntansi tadi 1, 2, 3, 4, 5 itu kan cuma mengenai uang masuk, uang keluar saja kan Pak. Tadi kan saya bilang 1, 2, 3, 4, 5. 1 ya, 1 itu aset. 2 biaya. Artinya kalau kita beli laptop, beli handphone, jangan dicatat biaya karena itu aset. Iya kan? Nah, terus kegunaannya buat apa? Kan sama-sama uang keluar kan itu, ya kan? Nanti berapa untung kita pasti berbeda. Kalau kita catat sebagai aset, itu nggak kita biayakan sekaligus. Misalkan laptop ya 10 juta. Penjualan kita 1 bulan itu cuma 5 juta. Ketika kita jadiin biaya, bulan ini saya tekor. Padahal sebenarnya nggak tekor. Ada uang kita kebenam di laptop. Nah, makanya akuntansi itu disusutkan, perlahan-lahan kita bebankan. Berapa umurnya laptop tadi? Itu aja sedikit perbedaannya tadi. Namanya itu accrual sama cash basis. Tapi kalau kebutuhannya hanya untuk tadi membayar pajak ataupun untuk apa ya? Tapi kalau bicara bankable ya beda, Pak. Kenapa? Karena apa? Bank itu kan basisnya akuntansi, laporan keuangan, mau tidak mau harus berupaya sedikit saja. Nanti banyak ikutin di internet juga paling mudah kok itu. Atau nanti ikutin webinar kami ya. Ada beberapa webinar udah sering kita selenggarakan gitu kan. Mudah kok sebenarnya. Yakin aja itu mudah. Nah, nanti kalau bankable saya yakin itu harus butuh laporan keuangan. Tapi kalau untuk pajak UMKM, kantor pemerintah udah bilang bahwa berapa total penjualan, ya kalau itu penjualan tunai kan nggak ada masalah gitu kan. Nah, berapa total penjualan, berapa total apa tadi biaya, udah dikali aja 0,5% dari total penjualan, bayar pajaknya selesai. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak. Ya, artinya itu memang memudahkan, dan cara mudahnya kalau buat super mikro seperti apa? Transaksi aja lewat bank, iya kan? Kalau daripada nggak ada catatan sama sekali, ya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Pak. Berarti artinya bisa aja kita kan kalau dia datang ke kitanya cash, bagaimana Pak? Dihitung sendiri aja gitu ya. Kan kalau yang tadi lewat bank berarti mau nggak mau transfer gitu ya. Ya. Atau kita nabung langsung ujung ke bank gitu. Ya dia bayar cash. Ya setorkanlah ke bank kan gitu kan, biar tercatat. Kalau enggak ya tambahin, nanti butuh sistem lagi jadinya kan. Iya. Kan tadi untuk meminimalisasi permasalahan pencatatan, bank udah nyediain rekening koran. Pokoknya ada uang masuk, ada uang keluar dicatat kan. Jadi bank udah bantuin kita itu kan. Nah apalagi sekarang pakai ini kan, pakai handphone, pakai mobile banking. Ya very easy kan Pak, kita punya rekening bank di mana-mana bisa pakai cuma mungkin setoran aja mungkin. Sekarang ATM juga sudah ada mesin setoran, jadi disiplinkan diri untuk tadi tercatat di bank untuk meminimalisasi permasalahan pembukuan. Karena saya yakin sekali enggak mudah, karena saya mengalami sendiri ya. Saya pelaku UMKM, enggak mudah loh kita beli software tadi kan
siapa lagi tuh yang menyelenggarakannya, bayar lagi gajinya, iya kan? Nah, sementara kalau kita masuk ke bank nanti diminta laporan keuangannya. Tapi kan kalau kita punya tadi catatan itu tinggal mudah itu. Asal kita tadi setiap bulan itu dikasih keterangan untuk yang tidak jelas nih, pendapatan dari mana. Kemudian tambahin tadi ilmu yang 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan tuh nanti kalau dipelajari lagi mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Oke. Mungkin kita kasih kesempatan yang lain lagi masih ada waktu. Ya. Terima kasih Pak Faisal. Ada 2 pertanyaan lagi Pak. Dari Ibu Mahdayanti dari Palu, Sulawesi Tengah. Beliau menanyakan yang pertama, apa saja komponen yang sebaiknya ada dalam catatan keuangan? Ya, komponen yang sebaiknya ada dalam catatan keuangan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatur mood agar pada saat pencatatan keuangan kita selalu fokus ya Pak ya. Tidak lupa untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan pada hari itu. Nah, pengalaman pribadi beliau, setiap pengeluaran selalu saya catat, tiba-tiba hari berikutnya saya agak malas melakukan pencatatan. Nah, akhirnya tidak mengetahui lagi berapa pengeluaran dan berapa pemasukan saya setiap bulannya. Silakan, Pak. Ini memang permasalahan yang klasik, baik itu perusahaan kecil, mikro, besar sekalipun. Jangan kira perusahaan-perusahaan besar itu juga disiplin 100% gitu kan. Nah, nanti makanya butuh rekonsiliasi akhir tahun ya atau akhir bulan gitu kan. Dicari lagi. Dan tadi kan saya sudah sampaikan kalau kita catat lewat rekening bank itu kan akan lebih mudah, udah tercatat. Cuma tadi kan memang isunya itu kan ketika transaksinya tunai, nggak lewat transfer bank, ya kan? Nah mungkin disiplinkan masukin ke bank, kemudian tambahin catatannya setiap bulan di print, catat ini tentang biaya apa sih gitu kan ya. Nah kemudian nanti direkonsiliasi lagi sekali setahun. Kenapa? Kita harus tahu nanti kan berapa total pajak yang harus kita bayar. Ataupun nanti kalau bank kita mau ngajuin pembiayaan kepada bank, kita diminta laporan keuangan. Kalau ada catatannya, bukti-buktinya itu akan lebih mudah. Nah kemudian juga ada cara yang paling mudah itu Bapak Ibu nanti kertas kayak gini tuh di print ya, dicetak formulir pengeluaran kas ya. Nanti satu lagi formulir pemasukan kas. Kas aja bicaranya. Karena ini kan tergantung kan kita mungkin kita ngomongnya gampang ya. Nanti lewat bank aja semuanya. Lawang ATM-nya juga susah nyarinya yang ada mesin storannya kan. Ngantri lagi apalagi masa Covid kayak gini gitu kan ya. Ya udah akalin pakai apa? Pakai formulir kayak gini, formulir masuk uang. Satu kertasnya dibagi 2 apa bagi 3 biar hemat, kertas bekas saja print. Nah, disiplinkan aja nanti catat pakai tulisan tangan aja, nggak usah pakai komputer. Ya kan? Nanti kalau di toko-toko kelontong dulu zaman dulu tuh pakai kayak besi kayak gini ya. Kemudian nanti kalau terkumpul nih bukti-buktinya. Nah, ini kan bisa ditelusuri. Kalau misalkan kita kehilangan tadi mood ya, jangan kan nyatat orang lihat WA aja malas gitu kan ya. Oke, mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Jadi nanti tentu semua permasalahan tentu ada tantangannya, nggak semudah itu juga. Yaitu tantangannya supaya kita bisa eksis. Tadi kan kalau kita mau menang dalam persaingan katanya apa? The quitter never win. Orang yang menyerah itu tidak akan pernah bisa jadi pemenang. But the winner never quit. Orang yang menjadi pemenang tidak akan pernah menyerah. Ya UMKM, maju UMKM kita ya. Oke lanjut, masih ada waktu. Masih Pak, terima kasih Ibu Mahdayanti, semoga menjawab. Kemudian pertanyaan terakhir dari Ibu Dwi Aryana dari Manado Pak. Bagaimana strategi keuangan yang harus saya terapkan dalam menghadapi situasi pandemi saat ini agar supaya usaha yang telah berjalan tidak mengalami kerugian? Oke, ini pertanyaan menarik. Ini sangat tergantung usahanya apa ini Bu Dwi Aryana ya. Nggak disebutin ya. Karena ini kan sebenarnya kan tadi laporan keuangan itu kan di akhir ya. Akhir. Tentu ada proses, ada input,
ada masukan, ada proses, ada output, ya kan? Nah, tapi secara umum ya kalau berkaitan dengan keuangan apa? Ya, ketika kita omsetnya tidak naik, apa yang harus kita lakukan secara keuangan ya? Apa yang harus kita lakukan? Ya naikin omsetnya kan gampang. Tapi kan caranya nggak gampang Pak, pesaing banyak, ya kan? Saya kasih contoh toko online ya. Toko online nanti bisa lihat toko online kami ya di WOG Farmhouse. Saya jualan itu apa? Hidroponik, peralatan hidroponik. Nah, saya nggak nyangka itu penjualan saya udah sampai 8.400 produk ya kali ya. 8,4K gitu kan ya. Nggak nyangka pasar itu kok bisa ngerespon sedemikian cepatnya dibanding sebelum pandemi gitu kan. Jadi tergantung juga pasarnya. Memang tadi kan bukankah bisnis itu berawal dari pasar? Benar. Ya kan? Pasar kita seperti apa? Gimana cara kita meningkatkan penjualan gitu kan? Tapi dari strategi keuangan apa yang harus kita lakukan? Ya ketika pasarnya banyak potensinya, ya yang kita lakukan apa? Stoknya kita tambah, ya kan? Kemudian diversifikasi produk kita. Kita nggak bisa hanya jualan guli trapesium, kami nggak jual guli trapesium ya. Nggak bisa hanya jual guli trapesium. Kita bikin guli trapesium sudah jadi rak. Jadi pembeli tinggal beli udah jadi, tinggal tanam itu hidroponiknya. Nah, apalagi diskon juga bisa. Kemudian marketing grup WA, medsos, ya kan, IG, ya everything lah ya. Ya pokoknya jangan menyerah. Tapi ini memang pertanyaannya umum banyak dihadapi UMKM dan memang ini permasalahan mendasar ya. UMKM itu usahanya itu kalau orang bilang itu barrier to entry-nya itu nggak besar. Artinya semua orang bisa jualan online. Contoh ya, semua orang bisa jualan pecel lele, ya kan? Terus siapa yang bertahan? Itu kata kuncinya. Nah itu emang strategi gitu kan ya tadi yang terkait dengan pasar, kemudian izin, kemudian produk, jenis produk, strategi pemasaran, kemudian sumber daya manusia, tenaga ahlinya, pecel lele butuh tukang masaknya yang pinter gitu kan. Oke, itu aja mungkin ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih. Cukup menarik bahasan kita pada siang hari ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, Pak, tapi dibatasi oleh waktu. Jadi kita bisa simpulkan, pertama penting sekali untuk kita mencatat baik itu pemasukan, pengeluaran aset, hutang dan modal. Kemudian menyusun laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk para pelaku UMKM. Kemudian yang ketiga ada strategi manajemen, kita harus mengenal potensi diri dan kondisi para pesaing ya Pak ya. Baik, demikian sesi kedua pelatihan UMKM tentang manajemen keuangan bagi UMKM pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bank Syariah Indonesia, pimpinan fakultas, para narasumber, dan rekan-rekan UMKM. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun sikap. Kami izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan ke MC kepada Ibu Resti. Kami persilahkan.